Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya takzimi Al-Ustaz Muhammad Nizam Hamamiyah Bichandra SPDMPD selaku dosen pengampu mata kuliah produksi multimedia. Yang saya hormati pula teman-teman seperjuangan ikhwan wa akhwati PBAD 1 semester 4, dan tak lupa pula teman-teman lain yang mungkin juga sedang menyaksikan video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan bersama-sama atas segala nikmat dan rahmat yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, sehingga meski dalam keterbatasan seperti saat sekarang ini, di mana kita tidak bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka, namun kita masih bisa melakukan pembelajaran secara virtual seperti saat sekarang ini tanpa mengurangi rasa semangat dan rasa khidmat kita dalam belajar. Sholawat seiring salam tak lupa tetap selalu kita curah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berhasil membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang yang kita rasakan ini. Nah teman-teman, pada pembelajaran yang kelima kita kali ini, kita akan belajar tentang maharatul qiraah atau keterampilan membaca, atau orang Inggris seringkali mengistilahkannya dengan istilah reading. Nah, pembelajaran maharatul qiraah di sini sangat erat kaitannya dengan pembelajaran qawaidun nahwiyah atau kaidah-kaidah ilmu nahwu seperti yang sudah kita bahas pada pembelajaran kedua kemarin. Nah, kenapa saya katakan pembelajaran maharatul qiraah sangat erat kaitannya dengan qawaidun nahwiyah atau kaidah-kaidah ilmu nahwu? Karena qawaidun nahwiyah atau kaidah-kaidah ilmu nahwu akan sangat membantu kita untuk dapat membaca kalimat-kalimat Arab dengan baik dan benar, khususnya saat kita dihadapkan pada serangkaian kalimat Arab yang tanpa harokat. Nah, ini pasti kita akan seringkali, bahkan akan tentu kita temukan dalam kitab-kitab fikih klasik, atau seringkali kita menyebutnya dalam kitab gundul atau kitab kuning, di mana di dalamnya terdapat begitu banyak sekali rangkaian kalimat Arab yang tanpa harokat. Maka kita tidak bisa membaca kalimat tanpa harokat tersebut dengan sembrono atau sembarang saja. Maka diperlukan bagi kita untuk menguasai kaidah-kaidah dalam ilmu nahwu sebagai bekal untuk bisa membaca kalimat Arab yang tanpa harokat itu dengan baik dan benar. Maka dari itu, setelah ini kita akan belajar membaca serangkaian kalimat yang tanpa harokat. Maka kita akan belajar membacanya sesuai dengan kaidah-kaidah dalam ilmu nahwu. Perhatikan kalimat-kalimat Arab yang tanpa harokat berikut, dan bagaimana cara membacanya kita perhatikan dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, mari kita mulai membaca serangkaian kalimat Arab yang tanpa harokat berikut. Ingat, perhatikan dengan baik-baik dan cobalah untuk membaca dengan sebaik mungkin sesuai dengan qawaidun nahwiyah. Pada lafaz pertama dalam kalimat tersebut tertulis kaf alif nun, di mana kita akan membacanya kana. Kenapa harus dibaca kana? Karena lafaz tersebut termasuk dalam kategori fi'lun madin yang tidak bersambung dengan wawu jamak ataupun dhamir rafa' mutaharrik. Maka hukum dari fi'lun madin yang seperti itu adalah mabniun 'alal fathih,
atau mabni fathah. Itu sebabnya dibaca kana. Selanjutnya kita baca Ahmadu. Kenapa dibaca Ahmadu? Karena lafaz tersebut kedudukannya menjadi isim dari lafaz kana. Dan hukum dari isimnya kana adalah rofa. Kenapa tanda rofa yang digunakan pada lafaz Ahmadu adalah dummah? Karena Ahmadu adalah isim mufrad, di mana isim mufrad tanda rofanya menggunakan dummah. Lalu kita membaca tilmidan. Kenapa dibaca tilmidan dengan dibaca fathah? Karena tilmidan adalah khabar dari lafaz kana, sementara hukum dari khabarnya kana adalah nasab. Karena tilmidan adalah isim mufrad, maka tanda nasab yang digunakan adalah fathah. Selanjutnya kita baca zakian. Kenapa dibaca zakian? Karena zakian adalah na'at atau isim sifat, yang mana merupakan salah satu dari beberapa macam tawabi atau isim yang hukum i'rabnya mengikuti hukum i'rab isim sebelumnya. Maka zakian begitu juga, dia mengikuti hukum i'rab isim sebelumnya, yakni tilmidan. Itu sebabnya zakian pun sama, dibaca nasab dan tanda nasabnya menggunakan fathah. Selanjutnya fi faslihi. Fi adalah huruf, lebih tepatnya huruf jar, di mana hukum dari huruf jar adalah mabni atau tetap, tidak bisa berubah-ubah dalam keadaan apapun. Jadi dia akan tetap selalu dibaca fi. Selanjutnya faslihi. Kenapa dibaca faslihi? Karena dia adalah isim majrur, artinya isim yang dijerkan, karena dia terletak setelah huruf jar. Dan tanda jar yang digunakan di situ adalah kasroh. Kenapa kasroh? Karena faslun adalah isim mufrad, maka tanda jar yang digunakan pun adalah kasroh, menjadi faslin. Kenapa tidak tanwin dalam bacaan fi faslihi? Karena faslin kemudian kedudukannya menjadi mudhof dalam susunan idhofah, di mana mudhof tidak boleh ada tanwin. Kemudian hi pada asalnya adalah dhamir muttasil hu. Lalu kenapa dibaca hi? Karena sebelumnya dia didahului oleh huruf yang berharokat kasroh. Itu sebabnya dhamir hu pun menjadi hi. Selanjutnya kita baca li'annahu. Perhatikan, dalam lafaz tersebut terdapat huruf anna, di mana anna adalah salah satu dari beberapa amil yang bisa saja masuk pada mubtada dan khabar, atau biasa disebut nawasikhul mubtada wal khabar. Sementara hu di situ adalah dhamir muttasil, yang mana kedudukannya menjadi isim dari lafaz anna. Meski sebenarnya hukum dari isimnya anna adalah nasab, tetapi karena hu adalah isim dhamir, yakni dhamir muttasil, yang mana hukum asal dari isim dhamir adalah mabni atau tetap, maka hu tetap dibaca hu, tidak dibaca ha. Lalu kita baca nasritun. Nasritun kita baca rofa karena dia kedudukannya menjadi khabar dari lafaz anna, dan hukum dari khabar anna adalah rofa. Mengapa tanda rofa yang digunakan adalah dhummah? Karena nasritun adalah isim mufrad, maka tanda rofa yang digunakan pun adalah dhummah. Lalu kita baca fit ta'allumi. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, bahwa fi adalah huruf jar
yang hukumnya mabni atau tetap. Sedangkan at-ta'allumi dibaca jer dengan kasroh tanda jernya karena dia adalah isim majrur yang dijerkan. Tanda jer yang digunakan kasroh karena at-ta'allumi adalah isim mufrad. Nah teman-teman, setelah kita menguraikan satu persatu dari setiap lafaz dalam kalimat Arab yang tanpa harokat tersebut, dibaca bagaimana, apa alasannya. Nah, sekarang kita coba baca sekali lagi secara keseluruhan. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Ahmadu tilmidan zakiyan fi faslihi li'annahu nasyitun fit ta'allumi. Alhamdulillah ya teman-teman, akhirnya kita bisa membaca kalimat Arab yang tanpa harokat tadi meskipun hanya berupa kalimat singkat tetapi sudah sesuai dengan qawaidun nahwiyah, insya Allah. Tidak apa-apa ya teman-teman. Untuk permulaan, kita mulai dari kalimat singkat dulu. Kemudian kita mulai meningkatkan kemahiran kita dalam maharul qiraah agar kita bisa membaca kalimat Arab yang tanpa harokat, tentunya kalimat yang lebih panjang lagi dan tetap sesuai dengan qawaidun nahwiyah. Jadi teman-teman, tetap semangat dan tetap istiqomah untuk terus meningkatkan kemampuan maharul qiraah kita serta kemampuan qawaidun nahwiyah kita agar kita bisa membaca kalimat Arab yang tanpa harokat yang lebih panjang lagi sesuai dengan qawaidun nahwiyah. Nah, bagaimana teman-teman setelah kita disuguhkan dengan serangkaian kalimat bahasa Arab yang tanpa harokat dan tadi kita sudah belajar membacanya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu nahwu. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini benar-benar bisa menambah wawasan kita semua ya teman-teman dan memotivasi kita untuk terus belajar dan terus belajar. Mungkin cukup sampai di sini dulu pertemuan pembelajaran kita. Semoga kita bisa berjumpa dalam pertemuan yang selanjutnya, insya Allah. Sebelum saya mengakhiri video pembelajaran kali ini, saya ucapkan mohon maaf atas segala salah dan khilaf yang sengaja maupun tidak ketika berucap, ketika belajar membaca sesuai dengan kaidah ilmu nahwu tadi. Dan terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini dengan tetap semangat dan dengan penuh rasa khidmat. Terima kasih. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.